Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ibu, saya akan memperhatikan Ibu hari ini kan praktek kucingnya. Oke, udah. Kira-kira di dalam melaksanakan praktek kucing nanti sudah ada persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Baik, nanti tentunya dalam persiapan kucing ini nantinya saya akan menanyakan tentang alur ceritanya Ibu ya. Yang pertama nanti saya akan mencoba menggali tujuan dan harapan daripada Bu Sri untuk coaching kami hari ini. Dan yang kedua saya juga memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Sri dengan cara yang kedua ini Bu Sri mampu mengidentifikasi masalah yang beliau hadapi. Kemudian yang ketiga dengan adanya saya akan berusaha menggali potensi yang ada pada diri Bu Sri ini, bagaimana dari permasalahan yang ada Bu Sri bisa memberikan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir itu berupa komitmen dan tanggung jawab dan dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Sri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Demikian. Dalam praktik coaching yang Nur akan lakukan nanti dengan coaching, nanti saya akan lakukan penilaian ya. Nah, kita menilai dan mengamati bagaimana itu melakukan praktek coachingnya nanti, apakah sudah benar-benar melakukan praktek alur ceritanya, kemudian sudah menggunakan prinsip coaching dengan kemitraan, proses kreatifnya, kemudian memaksimalkan potensinya. Nah, itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin saya tanyakan ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk menimbulkan atau membuat kompetensi yang ingin dikembangkan? Baik, jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan sebenarnya Ibu ya. Yang mana kompetensi ini adalah yang pertama sadar penuh, kemudian yang kedua menghadirkan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga mendorong si coaching ini mendengarkan aktif ya. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ketiga pertanyaan berbobot, sehingga dapat menggali potensi dari si coach untuk menemukan solusi daripada permasalahannya. Kalau seperti itu berarti ada 3 kompetensi yang dia kompetensinya sudah disebutkan. Berarti dari kompetensi ketiga tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu tonjolkan dan secara spesifik? Dari 3 tadi ya Bu ya, jadi secara spesifik nanti saya akan mencoba untuk kehadiran penuh. Yang mana kehadiran penuh ini nanti saya akan mencoba benar-benar konsentrasi dengan masalah yang telah disampaikan oleh si coach, kemudian dengan tidak melakukan apa-apa, memang terfokus pada yang akan disampaikan oleh si coach tersebut. Baik, berarti Ibu akan menonjolkan kompetensi yang tadi itu ya. Oke. Jadi pertanyaan terakhir ini Bu. Nah, indikator pencapaian dan tujuan apa yang ingin kembangkan dari praktek coaching ini? Indikator pencapaiannya ya tentunya Ibu Sri ini mampu menyelesaikan masalah dengan adanya penggalian potensi yang bagaimana saya menstimulus Ibu Sri untuk mengidentifikasi masalah sendiri, kemudian menemukan solusi daripada masalah tersebut, sehingga harapan saya ya masalah Ibu Sri ini bisa diatasi. Baik, nanti dari yang sudah Ibu paparkan itu pencapaian dan tujuannya semua sudah lengkap ya Bu. Nah, tinggal prakteknya saja. Jadi semoga prakteknya nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Baik, silakan ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya tunggu kabar selanjutnya. Assalamualaikum Bu Nur, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Sri, selamat siang juga. Saya mengganggu nih waktunya Bu Nur nih? Tidak Bu Sri, saya dalam keadaan santai atau sekarang ini. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Saya tuh mau curhat Bu Nur. Jadi mau curhat ya, ada permasalahan Bu ya. Iya. Jadi harapan Ibu apa yang harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya sih karena saya punya masalah yang saya hadapi, nantinya masalah saya ini ada solusinya gitu Bu Nur. Gitu ya. Jadi apa kira-kira Bu permasalahan yang Ibu hadapi? Ini loh Bu Nur,
saya tuh merasa galau. Sebagai guru itu saya merasa kurang mampu sebenarnya, karena ada beberapa siswa saya di kelas itu ketika saya mengajar Pancasila di jam terakhir itu, anak saya itu terlihat kurang fokus, kurang semangat, kadang sambil tidur-tiduran Bu Nur. Juga parahnya mereka itu mengganggu teman-temannya Bu Nur. Berarti dari apa yang disampaikan anak Bu Sri ini kurang semangat ya Bu? Iya. Jadi ada yang mengganggu kawannya, kemudian kurang fokus ketika itu mengajar. Nah, kira-kira dari hasil pengamatan dari Ibu, kira-kira apa penyebab itu ya? Menurut saya Bu, kayaknya karena pelajaran di Pancasila ini kan di jam terakhir nih dengan situasi yang panas seperti itu. Bisa jadi metode yang saya gunakan kurang menarik atau kurang tepat bagi murid-murid saya Bu. Gitu ya, jadi kurang termotivasi murid ini salah satunya menurut Bu Sri karena adanya metode yang kurang tepat gitu ya. Kira-kira selain daripada metode, Ibu ada lagi hal lain yang penyebabnya Bu? Kayaknya media pembelajaran ya Bu. Media pembelajaran yang kurang menarik juga, kurang menyenangkan bagi anak-anak saya gitu Bu. Berarti metode dan juga ini ya Bu, media ajar yang kurang. Kemudian kalau metode, sebenarnya metode apa yang dilakukan selama ini? Kalau untuk pendidikan Pancasila sih Bu Nur, saya seringnya menggunakan metode ceramah Bu Nur. Karena kan fokus saya itu mencapai target. Karena kan materi di pendidikan Pancasila ini kan terlalu luas. Nah, saya pikir dengan menggunakan metode ceramah ini mungkin dapat terselesaikan begitu Bu Nur. Berarti ada berkenaan dengan yang pertama metode, kemudian yang kedua media ajar. Kira-kira ada lagi? Ya nggak dapat sih Bu Nur ya. Kemudian dari dua ini, kira-kira apa yang menurut Ibu yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan, yang pertama saya itu akan menggunakan atau mencari metode yang tepat bagi murid-murid saya ini dengan melakukan refleksi mungkin ya Bu Nur ya, refleksi apakah metode yang saya gunakan sebelumnya itu tidak sesuai kan. Kemudian juga saya akan merancang pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik bagi murid-murid saya. Kemudian hal lain yang ini yang bisa Ibu lakukan selain daripada merancang daripada itu? Kayaknya saya akan menanyakan ke murid saya, menurut mereka itu pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Atau saya bisa bawa anak saya keluar, menjadikan lingkungan sekitar sebagai tempat pembelajaran begitu Bu Nur. Atau saya bisa juga menggunakan mindfulness, ya kan, kesadaran penuh dengan strategi stop. Nah begitu Bu Nur. Berarti dari apa yang Ibu sampaikan tadi ada 4 hal yang Ibu sampaikan ya. Yang pertama dengan memvariasikan metode yang diajarkan, yang mana tadi metode ceramah sering digunakan mungkin divariasi dalam itu. Kemudian yang kedua media ajar, media ajar itu lebih variatif lagi. Kemudian yang ketiga Ibu berusaha mengubah kondisi belajar yang biasanya dalam kelas, ini mengajak anak keluar kelas dengan harapan lebih menyenangkan lagi bagi anak. Kemudian yang keempat tadi dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Nah itu ada cukup bagus sekali yang apa yang telah Ibu sampaikan solusinya. Nah dari ini hal ideal apa ya yang Ibu harapkan dari penasihat kelas ini? Hal idealnya seperti dengan melaksanakan rencana tadi yang sudah disampaikan, saya tuh inginnya anak saya itu belajarnya antusias Bu Nur, ya kan, bersemangat, tidak tidur-tiduran seperti itu Bu Nur. Ada pembelajaran yang aktif lah gitu Bu Nur. Oh, ada pembelajaran yang aktif ya Bu ya. Jadi tentunya terjalinnya proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kapan kira-kira Ibu ini akan melaksanakan rencana ini? Rencananya hari Kamis sih Bu Nur. Iya. Jadi lebih baik seperti apa? Bagus sekali Bu rencananya. Nah kira-kira dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini, dukungan seperti apa yang Ibu harapkan? Kayaknya saya butuh dukungan dari guru bidang studi ya Bu Nur ya, seperti guru mata pelajaran agama ya kan, JOK, karena beliau-beliau ini juga mengajar di kelas saya, jadi saya butuh dukungan dari beliau-beliau ini. Seperti dukungan yang Ibu harapkan itu dari rekan sejawat ya. Nah jadi itu yang Ibu harapkan. Nah tadi dari percakapan kita hari ini Bu Sri telah menyampaikan permasalahan yang Ibu Sri hadapi. Dengan adanya percakapan kita ini Ibu Sri sudah mampu untuk mencari solusi permasalahan Ibu Sri sendiri. Nah kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa disimpulkan? Banyak hal ya benar yang dapat saya simpulkan. Yang pertama tadi saya mungkin akan menggunakan metode yang lebih bervariatif ya, tidak hanya metode ceramah. Kemudian juga saya akan merancang media pembelajaran yang menarik bagi murid-murid saya. Saya menjadikan lingkungan sekitar sebagai tempat belajar. Saya juga akan mengajak anak menggunakan
teknik stop, yaitu tadi kesadaran penuh, gitu loh Bu Nur. Nah, berarti hari ini telah menyelesaikan permasalahan dari apa yang dihadapi sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya rencana aksi ini, apa yang menjadi permasalahan Bu di kelas dapat teratasi ya Bu ya. Ya, amin, amin. Gimana perasaannya setelah kita? Alhamdulillah Bu Nur ya, saya merasa lega karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Nur. Terima kasih banyak ya Bu Nur ya. Sama-sama Ibu, semoga sukses Bu ya. Ya, amin. Ya, Bu Nur tadi sudah melaksanakan perilaku kucing ya. Ya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana praktek kucingnya tadi Bu? Alhamdulillah seperti yang disampaikan, saya merasa praktik kucing hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, baik. Tadi sebelum kita coaching tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa setelah melaksanakan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dengan Bu. Ya, dalam praktik coaching tadi, apa yang sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian tujuan tadi? Baik, jadi dalam praktik coaching saya pada hari ini, saya sudah menggunakan anggota. Artinya yang pertama menanyakan kepada Ibu Sri apa tentang tujuan dan harapannya pada sesi coaching hari ini. Kemudian yang kedua tentunya dengan cara menanyakan bagaimana apa namanya Bu Sri ini bisa mengidentifikasi penyebab daripada permasalahan ini. Kemudian selanjutnya tentunya dengan adanya masalah ini, saya berusaha mencoba menggali potensi yang ada pada Bu Sri mengenai apa-apa saja rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir tentunya menanyakan tanggung jawab dan komitmen sehingga masalah ini bisa dicarikan solusinya. Dan Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur kita dengan Ibu sudah menanyakan apa tujuan daripada coaching tadi, kemudian menggali apa sih mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi. Kemudian Ibu sudah mengarahkan si coach tadi untuk melaksanakan rencana-rencananya, menggali potensinya dalam melaksanakan rencananya tadi. Kemudian juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana bisa berjalan dengan lancar. Nah, saya juga sudah mengamati juga Bu, kalau Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh dalam praktek coaching ini. Apa yang Ibu sudah lakukan itu sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ini, apa yang Ibu ingin kembangkan lagi berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Jadi dari hasil percakapan coaching ini, untuk kedepannya saya coba menghadirkan pertanyaan berbobot kali ya. Dengan pertanyaan berbobot ini sehingga saya lebih bisa menggali potensi-potensi yang lebih mendalam lagi terhadap coach yang saya bimbing. Kemudian sehingga dengan juga pertanyaan berbobot ini saya bisa menggali lebih dalam lagi sehingga membantu daripada coach saya untuk menyelesaikan masalah. Baik, nah Ibu sudah mengamati proses coaching hari ini, rasanya sudah sangat bagus ya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali dengan target kita yang menarik tadi ya. Baik. Nah, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini loh Bu, sebentar lagi Ibu akan melaksanakan coaching terhadap Ibu Siti ya. Iya. Nah untuk coaching hari ini bagaimana persiapannya Bu? Kalau untuk persiapan sih Bu Nur, tentunya saya mempersiapkan diri saya dulu ya. Dan saya juga nanti akan menyediakan pertanyaan pemantik untuk si coach ya, untuk Bu Siti nantinya agar alur ceritanya nanti dapat dilaksanakan ya kan, seperti tujuan, kemudian nanti identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya seperti apa dan tanggung jawabnya itu seperti apa gitu loh. Berarti nanti Ibu akan melaksanakan dengan menggunakan anggota ya. Ya. Nah, nanti dalam praktik coaching ini Bu, nanti saya akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian yang sudah disiapkan. Nah, jadi di sini saya akan menilai atau mengamati Ibu apakah sudah melakukan tahapan cerita dengan benar. Kemudian juga nanti ada prinsip dari coaching ya. Jadi prinsip dari coaching ini yang pertama ada kemitraan, kemudian ada
proses kreatif, kemudian kedua, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah di sini harapannya nanti ibu dapat menjalannya keduanya, baik itu alur cerita dan juga prinsip coaching ya. Dan nanti ada 4 kriteria, yang mana ada kurang baik, kemudian baik, ada cukup baik, dan ada sangat baik ya. Dan nanti hasil. Nah kemudian pertanyaan saya selanjutnya Bu, dari praktik coaching hari ini potensi apa yang akan dikembangkan? Oke. Yang ingin saya kembangkan itu yaitu presensi, kemudian kehadiran penuh, kemudian selain kehadiran penuh saya juga akan mendengarkan aktif supaya nanti saya mengetahui apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siti gitu. Jadi ada potensi yang ibu kembangkan, pertama ada yang penuh ya Bu ya, kemudian kedua mendengarkan aktif. Dari ketiganya ini apa yang dikhususkan untuk dikembangkan? Akhirnya saya ingin mengembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu ya, dengan saya mendengarkan permasalahan dari Bu Siti. Nah, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan Bu Siti. Gitu. Mantap sekali ya Bu yang apa yang ibu rencanakan. Jadi ibu memilih pertanyaan berbobot untuk dikembangkan. Nah, kira-kira indikator ketercapaian daripada kompetisi yang ibu harapkan ini berapa? Rencananya begini dulu, saya akan menggali ide-ide atau potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Siti ya, sebagai coach ya. Kemudian nanti agar Bu Siti menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Siti hadapi. Semoga apa yang direncanakan bagus sekali ya Bu, dan juga lancar di segi pelaksanaannya. Oke Bu Siti, Bu Sri silakan melakukan coachingnya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Nur ya. Sama-sama ya Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Siti, selamat siang. Saya ini mau minta bantu deh Bu Sri, kira-kira agak menyita waktu Bu Sri, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, silakan Bu Siti. Jadi ada sedikit masalah yang saya hadapin, saya juga agak bingung. Saya minta bantuan dengan Bu Sri ya. Kira-kira apa yang perlu saya bantu nih Bu, dan apa yang Ibu harapkan nih dari pertemuan kita kali ini? Saya sih berharap dengan kita ngobrol seperti ini akan ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan masalah yang saya hadapi menemukan pemecahan permasalahannya. Ya. Oh ya, kira-kira masalah apa ya Bu? Coba Bu Siti ceritakan ya, masalah yang sedang Ibu hadapi. Atau nanti kita bisa menemukan solusi dari percakapan yang kita laksanakan ini. Baik. Sebenarnya masalah ini loh Bu, kan beberapa hari kemarin itu saya sudah melakukan supervisi akademik ya kan. Nah itu kan dipantau juga oleh kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah saya agak mengkritik sedikit apa yang sudah saya laksanakan di supervisi tersebut. Oh, jadi begitu ya Bu Siti. Jadi Ibu mendapatkan kritikan atau teguran dari kepala sekolahnya pada saat kepala sekolahnya melakukan supervisi, gitu ya Bu Siti ya. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolahnya? Ini loh Bu, jadi kepala sekolah itu menilai saya sebelumnya tuh saya belum melakukan pelayanan secara klasikal terhadap saya. Jadi kepala sekolah memberi teguran, memberi kritikan kepada Bu Siti karena proses pembelajaran di kelas Bu Siti yang dilakukan itu belum secara klasikal, gitu ya Bu ya. Iya. Bagaimana sih bagaimana layanan yang Ibu berikan sehingga Ibu mendapat kritikan dari kepala sekolah? Yaitu Bu, jadi saya itu menganggapnya terkesan hanya memperhatikan yang di depan saja, tidak melakukan kontrol di tengah atau ke belakang. Jadi karena saya hanya fokus di depan saja. Jadi Begitu ya Bu. Jadi Ibu hanya fokus dengan murid-murid yang ada di bagian depan saja, tidak fokus kepada murid yang duduk di tengah atau duduk di belakang. Nah, selain itu ada hal lain lagi Bu? Ada Bu, saya juga belum mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif. Jadi Ibu Siti belum bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif. Baik Bu Siti, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan secara rinci ya permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira rencana Bu Siti nih untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sama Bu Siti itu seperti apa? Nah itu mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya
dan akan lebih memperhatikan murid saya secara individu dan belajarnya akan lebih fokus ke seluruh kelas gitu kan Bu. Ya, saya akan menstimulus anak-anak murid saya agar lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Jadi gitu ya Bu Siti ya. Bu Siti tidak hanya memperhatikan muridnya di depan saja ya. Iya. Sekarang Bu Siti merencanakan akan memperhatikan murid tidak hanya murid di depan, tapi secara klasikal di yang di tengah maupun duduk di belakang. Sepertinya ini Bu Siti sangat menarik ya. Kira-kira apa nih indikator keberhasilan dari rencana yang telah Ibu siapkan? Seperti murid-muridnya tuh harapan saya tuh mereka lebih antusias gitu kan dalam kegiatan pembelajaran, ada interaksi antara saya dengan murid gitu, istilahnya tidak hanya tanya jawab doang tapi ada interaksi karena saya memperhatikan anak murid saya secara keseluruhan. Wah, sangat menarik sekali ya, bagus sekali apa yang sudah direncanakan oleh Bu Siti. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Insya Allah sesegera mungkin, secepatnya lah Bu, saya akan melaksanakannya. Oke. Butuh dukungan dari siapa nih Bu Siti? Pastinya dukungan dari kepala sekolah lah, yang tidak mungkin sebuah rencana jika tanpa restu dari kepala sekolah nggak mungkin kan. Jadi tentunya sangat besar harapan saya adanya dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, terutama dengan rekan yang sesama ngajar saya kelas D ya Bu ya. Karena nanti dengan rekan guru yang sama-sama ngajar di kelas 5, dia 5A, saya 5B, dengan guru penjasnya atau dengan guru agamanya, gimana sih caranya mengajar yang lebih interaktif lagi gitu. Oke. Jadi tadi Bu Siti sudah jelaskan bahwa Bu Siti akan mendapat dukungan ya, butuh dukungan dari kepala sekolah ya kan, ya di rekan sejawat ya Bu Siti ya begitu ya. Oke. Baik Bu Siti, pada pertemuan kita kali ini ya, Ibu Siti sudah menyampaikan permasalahan yang Ibu Siti hadapi, kemudian Ibu juga menguraikan sendiri, kemudian rencananya rencana Ibu Siti apa yang Ibu Siti lakukan berikutnya. Ibu Siti juga sudah mampu menyelesaikan permasalahan terhadap mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Siti hadapi itu di sini. Nah, kira-kira Bu Siti, apa yang dapat Ibu Siti simpulkan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulannya sih bahwa saya harus lebih antusias lagi memperhatikan anak-anak saya secara keseluruhan, kemudian merancang metode pembelajaran yang menarik lagi agar lebih menstimulus anak lagi lebih meningkatkan pembelajarannya. Kemudian saya juga akan mengkoordinasikan dengan kepala sekolah tentang apa rencana saya dan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat yang berkaitan. Oke. Alhamdulillah ya Bu Siti sudah dapat menyimpulkan sendiri ya. Kemudian bagaimana nih perasaan Bu Siti setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah ya Bu, agak lega lah sebenarnya. Ibu sudah membuat saya menyusun rencana saya sendiri ke depannya mengatasi masalah saya. Terima kasih banyak ya Bu Sri. Sama-sama Bu Siti. Oke, Bu Siti saya tunggu perkembangan berikutnya Bu Siti ya. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Sri, bagaimana praktik coachingnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah Bu Nur ya, praktik coaching saya bersama Bu Siti hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, berkenaan dengan coaching yang telah Ibu lakukan Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, tadi Ibu telah melakukan coaching. Nah, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tersebut? Apakah indikator yang tadi menjadi sasaran Ibu sudah tercapai dengan baik? Alhamdulillah Bu Nur ya sudah baik ya Bu Nur ya. Untuk sesi coaching saya dengan Bu Siti tadi ya kan, kami melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur tirtanya ya, sudah sesuai dengan alur tirtanya di mana sudah ada tujuannya, kemudian Bu Siti sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga saya juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing Bu Siti untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Baik, berarti dari pelaksanaan coaching tadi Ibu telah berusaha menggunakan alur cerita ya, dengan pertama kali menyampaikan tujuan dan harapan daripada Bu Sri agar permasalahan ini bisa ditangani.
Kemudian Ibu juga menggali potensi yang ada pada diri Ibu Siti supaya dapat mengidentifikasikan sendiri apa sih menjadi penyebab permasalahan daripada Ibu Siti tadi. Kemudian Ibu juga telah mengiring, kemudian telah menstimulus daripada Ibu Siti ini mencari sendiri rencana-rencana solusi daripada permasalahan tersebut. Dan terakhir Ibu juga sudah membantu Bu Siti berkomitmen dan juga tanggung jawab apa sih dan hubungan apa sih yang diharapkan dari ini. Baik Bu, jadi sudah berjalan dengan baik Bu ya. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya juga tadi itu juga telah menghadirkan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Sehingga di sini selain daripada pertanyaan berbobot, Ibu juga sudah keadaan penuh dengan keadaan penuh tadi saya lihat Ibu fokus terhadap Bu Siti dengan mencatat hal yang penting. Dan kemudian pertanyaan berbobot ini Ibu lakukan sesuai dengan kata kunci yang telah dilakukan oleh Bu Siti. Nah, apa yang sudah dilakukan ini sudah luar biasa sekali Bu ya. Mudah-mudahan untuk lain kali kalau ada praktek coaching lagi Ibu bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, itu sudah masuk. Kemudian pertanyaan terakhir saya ini Bu, apalagi kedepannya yang ingin Ibu kembangkan? Oke, yang ingin saya kembangkan kedepannya saya ingin menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Dari saya mendengarkan Bu Siti atau coaching-coaching nanti yang lain, saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada si coaching, kemudian juga kehadiran penuh ya. Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga permasalahan yang terjadi dengan si coaching ini dapat terselesaikan gitu. Baik, bagus sekali ya. Jadi dari pengamatan saya tadi sudah berjalan cukup baik lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Nih, apa kabarnya nih Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Rencananya Bu Siti hari ini akan melakukan coaching ya bersama Ibu Nur nantinya. Tentunya akan menggunakan alur tirta. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu Ibu Siti persiapkan? Tentunya yang akan saya persiapkan adalah membuat gitu ya, persiapan ini secara utuh, mendengarkan dan hadir secara presiden di sini ya Bu ya. Saya akan mencoba benar-benar hadir, ada di hadapannya, bagaimana keluhannya, permasalahan yang dihadapi dari tadi, yaitu permasalahan lingkungan diri. Kemudian saya akan menggali tujuan atau harapan yang akan diperoleh dari persyaratan tadi, kan? Kemudian saya juga akan mencoba menggali identifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh gubernur. Nah, lalu yang ketiga, saya akan menggali rencana aksinya selanjutnya, apa yang akan dia lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah saya akan mencoba menanyakan komitmen dari pertanggungjawaban apa yang akan dia lakukan. Baik Siti. Nah, nanti dalam praktik coaching saya akan menilai tentunya ya, menggunakan blueprint penilaian coaching begitu. Kemudian berdasarkan alur tirta, pertanyaan berbobot, lalu bagaimana si coaching nanti menanggapi dan merespon pertanyaan. Kemudian di sini kita juga akan menggunakan prinsip dari coaching tersebut, ada prinsip kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Saya juga akan menggunakan 4 kriteria nih. Yang pertama itu ada kurang baik, ada cukup baik, ada baik dan sangat baik. Nah, kira-kira kompetensi apa nih pada saat coaching nanti yang bakal dikembangkan? Ya, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kompetensi penghadiran diri secara penuh, kan? Kemudian mendengarkan secara aktif, dan fokus pada permasalahan apa yang dihadapi. Saya akan mencoba mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot untuk menggali apa permasalahan yang dihadapi, kemudian memberikan pertanyaan berbobot apa yang akan direncanakan dalam aksinya nanti supaya dia bisa mencari solusi dan Baik sekali ya. Jadi nanti Bu Siti menggunakan 3 kompetensi ya, kehadiran penuh, ya kan, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini, kompetensi yang paling spesifik yang akan Ibu fokuskan itu yang mana? Kompetensi yang mendengarkan aktif. Saya akan coba lebih menghargai, karena saya mencoba fokus kepada
permasalahan apa yang menjadi ini. Saya akan mencoba benar-benar mendengarkan, fokus mendengarkan apa yang beliau jadi. Oke, baik sekali ya Bu Siti ya. Nih, kira-kira indikator pencapaian yang mana nih yang Ibu inginkan? Ya. Yang saya inginkan sih berharap saya berharap bisa menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh dalam menyelesaikan permasalahan. Baik. Baik Bu ya. Demikian dulu ya Bu ya observasi kita, progres observasi kita kali ini. Silakan nanti Ibu Siti melanjutkan coachingnya dengan Bu Nur ya kan. Semoga lancar dan tujuannya nanti tercapai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun ada sedikit memanjakan dari saya. Nah, kita kalau gitu mau ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Baiklah, kita ada waktu sekitar 15 menit aja ya. Oke. Kalau begitu, apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, jadi tentunya saya berharap dari percakapan kita kali ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, saya siap mendengarkan ngobrol. Baik, kira-kira apa itu masalah ini? Jadi saya merasa dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu penilaian yang saya lakukan belum maksimal itu permasalahannya. Sehingga mungkin jalan lagi saya sudah berusaha mengajar sebaik mungkin, tetapi dalam evaluasi dari proses pembelajaran itu belum maksimal. Jadi Ibu merasa penilaian pembelajaran yang dilakukan itu belum maksimal ya terhadap apa indikator sehingga Ibu menyatakan bahwa penilaian Ibu itu belum memenuhi kriteria. Baik Bu, jadi setelah saya lihat dari apa yang saya lakukan hasil dari wawancara siswa, jadi saya melakukan literasi Ya. mengenai penilaian yang baik itu. Jadi saya merasa dari pedoman penilaian itu saya belum memenuhi kriteria, yang mana evaluasi yang telah saya lakukan itu belum berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian saya belum menggunakan rubrik penilaian atau instrumen penilaian, dan juga ini hal-hal yang sangat berbeda dari Ibu ya. Saya itu lebih terfokus pada pilihan ganda yang saya ambil di wilayah SD. Menarik sekali dapat pengalaman. Jadi Ibu lebih cenderung menggunakan pilihan ganda. Apa yang membuat Ibu lebih cenderung menggunakan soal pilihan ganda? Baik, nah di sini kan pilihan ganda ini kan mudah untuk dikoreksi. Kemudian juga ini siswanya kan banyak, satu kelas 35. Nah kalau misalnya kalau esai itu memerlukan waktu yang lama ya Bu ya, sedangkan pilihan ganda ini tinggal kita tuliskan poin jawabannya sudah selesai Bu. Gitu. Jadi kalau pilihan ganda ini kan tinggal A, B, C gitu ya, yang disukai aja ya kan. Beda dengan esai penuh penalaran gitu ya. Sehingga kalau pilihan ganda itu nah sehingga setelah saya menanyakan kembali ke siswa ini, jadi hanya level apa saja kalau misalnya saya arahkan ke yang lebih tinggi itu kemampuan siswa ini sangat kurang karena sudah terbiasa dengan soal-soal yang mudah ya. Nah, di situ indikator saya, nah ternyata evaluasi yang saya lakukan selama ini perlu koreksi, perlu dievaluasi. Ya, jadi kan kalau kita pikir ya kan, mereka sudah mudah saya, tapi sebenarnya malah justru membuat mereka tidak imbang hasilnya. Itu ya. Oke, jadi dari apa yang dikatakan, apa rencana itu untuk mengatasi? Rencana saya tentunya melakukan literasi lebih mendalam lagi tentang pedoman penilaian yang sebenarnya. Kemudian saya juga akan mengikuti diklat-diklat misalnya dengan situasi budaya. Dengan harapan saya, mudah-mudahan dari situ saya tahu bagaimana sih kriteria penilaian yang baik. Berarti Ibu sudah mau berkembang, mencoba mencari solusi, mengembangkan kreativitas Ibu gitu kan.
dari hal yang mungkin tidak tahu atau yang tahu gitu. Kemudian apa lagi yang akan dilakukan? Sesuai dengan hasil literasi saya yang tadi, tentunya saya akan mencoba menyusun instrumen penilaian. Instrumen penilaian nanti akan saya coba mempelajari bagaimana sih menyusun instrumen ini mulai daripada merakit soal sampai pada membuat turun penilaian. Tentunya lebih kepada fokus kepada instrumen penilaian. Jadi bukan hanya langsung ambil ke LKS dan kasih ke siswa. Ada instrumen penilaian. Dari sekolah dia misalnya ya. Benar-benar mau berkembang ya. Karena kan sekarang ini kita di zona dunia kalau bilang malas untuk keluar dari zona nyaman ya. Kira-kira yang seperti itu sekarang tadi mau webinar, mau mengembangkan instrumen itu bagus sekali juga ya. Lalu apa yang membuat itu yakin melakukan rencana tersebut? Baik, Bu. Nah, ya tentunya saya akan melaksanakan hal tersebut. Tentu saya berharap ada perbaikan di dalam evaluasi yang saya lakukan terhadap proses pembelajaran dengan mengikuti apa tadi pedoman yang sudah saya lakukan literasi tadi, kemudian dengan adanya mengikuti diklat dan dokumen. Oh iya. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk menjalankan rencana tersebut? Jadi saya akan belajar terus menerus, belajar terus menerus. Kemudian bukan hanya belajar, tapi melaksanakan aksinya juga ya, bagaimana melakukan penilaian yang sebenarnya. Dan menggunakan memperhatikan bentuk soal kali ya, Bu ya. Kan banyak bentuk soal yang kita ada yang Belanda, kemudian ada ekstra, struktur, kemudian ada menjodohkan ya, Bu ya. Ada titik kesilang, dan kemudian ada ini Bu yang salah satu webinar yang saya ikuti itu adanya krisis ya, matematika. Saya berharap ya itu saya bisa mengembangkan level-level kemampuan yang saya harapkan dari siswa. Sekali Bu. Kalau menurut saya rencana-rencana itu sangat luar biasa dan itu sangat bisa membuat pemikiran anak-anak tadi akan berkembang Sama. ya. Sekarang ingin saya tanyakan rencana yang dilakukan tersebut kapan akan dilakukan? Itu rencananya sudah beberapa sudah saya lakukan itu ya. Saya sudah mengikuti atau mendaftarkan diri pada diklat dan webinar itu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan lokal kurikulum yang atau beliau mempunyai buku pedoman tentang penilaian yang baik. Jadi ada beberapa webinar yang tinggal menunggu jadwalnya. Jadi alhamdulillah sudah saya laksanakan, tinggal melanjutkan saja. Bagus sekali, saya sangat benar-benar tertarik ya dengan apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi. Sangat bagus sekali. Kira-kira dalam apa yang sudah disampaikan tadi, dalam rencana yang ada disampaikan tadi, apa dukungan yang dibutuhkan? Dukungan yang saya butuhkan itu tentunya dari aparatur sejawat saya yang mungkin saya ada bertanya, ada jawab welcome to jawabnya. Karena di sini juga saya berdukungan daripada komunitas pelajar saya. Karena biasanya kalau saya ada permasalahan itu saya bawa ke komunitas pelajar kami. Dan kemudian mungkin pada waktu kurikulum ya Bu ya. Karena kurikulumnya nanti beliau akan menagih baik itu perangkat pengajar dan juga perangkat penilaian. Itu yang rencananya. Jadi kita dukungan sangat penting dukungan itu di sekolah, apalagi dari pihak jamaah. Dalam artian kita harus berkolaborasi ya udah setiap permasalahan yang kita hadapi. Terkadang mereka juga menghadapinya gitu nah. Jadi kita memang perlu berkolaborasi, saling bertukar pikiran dan sama-sama melakukan suatu aksi yang lebih baik. Dalam hal ini sangat luar biasa sekali, gitu ya. Sangat salut dengan dia. Semoga apa yang direncanakan dapat berjalan yang baik ya Ibu ya. Oke, dalam hal ini kayaknya kita di penghujung ini ya. Dalam hal ini apa yang sudah didapatkan dari cakapan kita ini? Baik, banyak sekali yang saya dapatkan ya, mulai dari permasalahan saya tadi yang merasa penilaian yang saya lakukan selama ini belum maksimal ya. Dengan adanya bimbingan dari Ibu, saya telah menemukan sendiri solusinya yang mana saya akan melakukan iterasi lagi mengenai pedoman penilaian yang baik. Dan saya akan melakukan ikut serta dalam beberapa diklat yang lainnya, kemudian dengan dukungan daripada kawan-kawan atau rekan sejawat, kemudian juga wakil kurikulum ya, bagaimana penilaian yang baik. Mudah-mudahan
dengan membuat aksi daripada yang saya lakukan itu misalnya dengan membuat instrumen penilaian dan memvariasikan bentuk soal. Mudah-mudahan penilaian saya ini bisa maksimal. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan kita karena sudah benar-benar sudah mendekati waktu akhir ya kan. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya Ibu. Senang nggak bawa ini? Alhamdulillah senang sekali Bu, saya merasa lega karena persoalan saya sudah saya temukan titik terangnya. Apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, baik, saya tunggu cerita-cerita berikutnya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana tadi pelatih coachingnya di sini? Alhamdulillah. Jalan lancar. Alhamdulillah ya di sini ya. Tadi sebelum coaching kita sudah bicarakan ya tentang indikator yang ingin Ibu sampaikan. Nah, setelah melaksanakan observasi bersama guru tadi, ya setelah Ibu melakukan percakapan coaching sama guru tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan pada Bu Siti Ibu. Oke. Apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat Ibu melakukan percakapan coaching ini bersama guru terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya. Kalau untuk sesi tadi, saya sudah melaksanakan aktivitas ya. Saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian saya sudah menanyakan tujuan dari percakapan tadi, kemudian saya menanyakan apa sih rencana aksinya dia banyak dan kemudian identifikasi permasalahan perbandingan, dia sudah memberikan rencana aksi ke depannya. Kemudian saya juga menanyakan komitmen pertanggungjawabannya dari rencana aksi tersebut. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching bersama guru dengan menggunakan alur kitab gitu ya. Kemudian tadi juga saya sudah mengamati Ibu Siti dan Ibu Nu saat melakukan coaching. Saya punya catatan kecil nih. Bagaimana tadi Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur ceritanya, kemudian tadi juga mengidentifikasi masalah, tujuan, harapan yang diinginkan dari percakapan itu. Kemudian juga itu sudah mengarahkan Bu Nur nih sebagai coach untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang Bu Nur hadapi. Nah, tadi juga saya sudah mengamati Ibu juga sudah terlihat fokus ya kan. Artinya Ibu sudah melakukan presensi atau kehadiran penuh. Nah, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggiring Bu Nur, menjadi potensi Bu Nur untuk menemukan solusi ya dari permasalahannya. Sangat-sangat luar biasa. Nih, apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah baik, sudah sangat-sangat luar biasa. Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Apa yang ingin Ibu kembangkan selain yang tadi ya, berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Hasil tadi, hari ini saya ingin mengembangkan potensi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian lalu juga saya di awal sudah mengembangkan potensi mendengarkan secara penuh ya. Tapi ternyata setelah melakukan coaching tadi, jadi yang banyak saya kurang memberikan pertanyaan berbobot. Jadi karena dari hasil tadi, saya menyimpulkan bahwa saya perlu mengembangkan lagi kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang coach berikan, otomatis bisa menggali informasi-informasi yang lebih mendalam lagi agar lebih mengoptimalkan lagi si coach tadi bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan. Oke, baik. Jadi artinya di sini Siti akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coachingnya nanti akan menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, nah saya sudah mengamati ya proses coaching Ibu hari ini. Saya rasa sangat menarik, sudah bagus yang menurut saya. Semoga kedepannya nanti kita bisa ngobrol kembali ya, saya bisa mengamati Ibu Siti lagi. Kemudian kita berbagi cerita kan yang menarik lagi. Saya rasa karena saya ada keperluan lain ya Bu Siti ya, cukupkan ya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali.